Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, dan dua nikmat yang sering kita lupakan, yakni nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Problem atau masalah. Di dunia ini, siapa yang tidak pernah punya masalah? Setiap orang pasti pernah punya masalah. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Jika Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Jadi, kalau sekarang kita punya masalah, jangan sampai kita beranggapan bahwa masalah ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalah ini ialah ujian dari Allah untuk mengukur seberapa tinggi iman hambanya, seberapa tinggi takwa hambanya. Kalau sekarang kita punya masalah, jangan sampai masalah ini membuat kita kehilangan harapan, bahkan merenggut kehidupan kita. Sementara kita sadar dulu pun ada banyak masalah. Namun, kenapa dengan masalah ini kita harus jatuh? Kenapa kita harus menyerah? Sekarang kita umur berapa? Masalah yang dulu itu kita nilai atau tidak? Kita ambil hikmahnya atau tidak? Atau kita hanya mengambil gelisah dan cemasnya saja? Maka Allah berkata, "Wahai hambaku, kenapa engkau merasa cemas dan gelisah yang berlebihan hanya karena menghadapi masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu pun ada banyak masalah yang telah aku selesaikan? Kenapa dengan masalah ini kau harus jatuh?" Jadi, kalau sekarang kau punya masalah, jangan sampai engkau berlarut-larut dalam masalah tersebut. Ingat, yakin, masalah ini juga pasti akan selesai. Allah juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang artinya berbunyi, "Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi masalah, pastinya ada rintangan-rintangan yang kita hadapi, baik berupa celaan atau hinaan dari orang lain yang membuat mental dan iman kita goyah. Kata Imam Syafi'i, jika Anda orang yang baik, pasti dicela oleh orang yang kurang baik. Dan jika Anda orang yang kurang baik, pasti dicela oleh orang yang baik. Celaan dari yang baik kepada yang kurang baik ialah mengingatkan ia agar kembali menjadi baik. Sedangkan celaan dari yang kurang baik kepada yang baik ialah pengukuhan dari Allah bahwa dirinya telah menjadi baik. Jangan pernah kita berpikir akan terlepas dari celaan orang lain. Ingat, Allah dicela oleh orang-orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, ulama pun ikut dicela. Kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat, kita bukan Rasul, kita pula bukan Nabi, kita pula bukan ulama. Kita hanya manusia biasa. Jadi selalu saja ada orang yang mencela kita saat kita sedang menghadapi masalah atau cobaan. Nah, dalam mensikapi celaan-celaan tersebut, daripada kita membalasnya, lebih baik kita sabar, menahan diri, menyerahkan semuanya kepada Allah, biarkan Allah yang membalas perbuatannya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika ada kata-kata yang melukai hatimu, maka menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan ke dalam hati agar hatimu tidak lelah." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi masalah, orang yang dekat dengan Allah dalam kondisi apapun pasti akan diberi ketenangan oleh Allah di dalam jiwanya. Bahkan ketika kegelisahan itu tiba, bukan berarti ia tidak gelisah, bukan berarti ia tidak tenang, namun ia yakin ada Allah di sisinya yang akan menolongnya dan akan memberinya solusi. Allah juga tahu kita sedang berproses menghadapi masalah ini. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang bersungguh-sungguh untuk menghadapi masalah tersebut. Dan ingat,
Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah hanya karena kita mengalami kegagalan dalam masalah tersebut. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yang artinya berbunyi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Manusia hanya melihat dan menilai keberhasilan kita dalam menghadapi masalah, tetapi Allah melihat proses kita dalam menghadapi masalah tersebut. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.